Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi dengan NIM 2206793. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas dua hal yang hampir selalu ada di setiap organisasi, yaitu stres dan konflik. Kedengarannya negatif ya, tapi dalam perilaku organisasi, kita mempelajari bahwa stres dan konflik tidak selalu buruk. Yang penting adalah bagaimana kita memahaminya dan bagaimana organisasi mengelolanya. Sebelum masuk lebih jauh, kita ingat dulu bahwa perilaku organisasi adalah kajian tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku di dalam organisasi. Nah, stres dan konflik adalah dua fenomena penting yang sangat memengaruhi kinerja, kepuasan kerja, kesehatan mental, dan iklim kerja secara keseluruhan. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita mulai dari stres. Secara sederhana, stres adalah reaksi tubuh dan pikiran ketika seseorang menghadapi tuntutan atau tekanan yang dirasakan melebihi kemampuan dirinya. Dalam konteks kerja, stres muncul ketika tuntutan pekerjaan, waktu, dan tanggung jawab terasa terlalu berat atau terlalu banyak. Namun, penting untuk dipahami bahwa stres itu punya dua sisi. Yang pertama, ada yang disebut eustress, yaitu stres yang sifatnya positif. Misalnya, rasa tegang menjelang presentasi penting yang justru membuat kita lebih fokus dan lebih siap. Yang kedua, ada distress, yaitu stres yang negatif, yang membuat kita lelah, mudah marah, dan menurunkan kinerja. Dalam perilaku organisasi, kita mempelajari sumber-sumber stres kerja. Beberapa yang diantaranya adalah yang pertama, tuntutan tugas. Misalnya, beban kerja yang berlebihan, deadline yang terlalu ketat, atau pekerjaan yang tidak jelas kriteria keberhasilannya. Yang kedua, peran dalam organisasi. Contohnya seperti konflik peran. Ketika seseorang menerima tuntutan berbeda dari atasan yang berbeda, atau ketidakjelasan peran ketika ia tidak tahu apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, hubungan antar individu, seperti konflik dengan rekan kerja, atasan yang otoriter, atau lingkungan kerja yang penuh gosip dan intrik. Dan yang keempat, struktur dan budaya organisasi. Misalnya seperti birokrasi yang rumit, aturan yang terlalu kaku, atau budaya yang tidak mendukung keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Dan yang keempat, yaitu faktor individu, seperti kepribadian, kemampuan mengelola waktu, kondisi keluarga, dan kesehatan fisik maupun mental. Reaksi terhadap stres bisa terlihat pada tiga aspek. Yang pertama, fisik, yang kedua psikologis, dan yang ketiga perilaku. Secara fisik, orang yang stres bisa merasakan sakit kepala, tegang otot, sulit tidur, sampai penurunan daya tahan tubuh. Secara psikologis, muncul rasa cemas, mudah tersinggung, sulit konsentrasi, atau merasa tidak berdaya. Sementara secara perilaku, stres dapat memicu keterlambatan, produktivitas menurun, peningkatan kesalahan kerja, bahkan absensi dan keinginan untuk keluar dari organisasi. Karena itu, dalam ruang lingkup perilaku organisasi, kita tidak hanya mempelajari penyebab stres, tetapi juga strategi mengelola stres tersebut. Dari sisi individu, beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain mengatur waktu dengan lebih baik, seperti berolahraga, berlatih teknik relaksasi, mencari dukungan sosial, dan belajar mengatakan tidak pada tuntutan yang memang tidak realistis. Dari sisi organisasi, manajemen dapat membantu mengurangi stres dengan beberapa cara, seperti
menyusun beban kerja yang wajar, menjelaskan peran dan tanggung jawab dengan jelas, menciptakan saluran komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan, serta menyediakan pelatihan, konseling, atau program kesejahteraan karyawan. Intinya, organisasi perlu menyadari bahwa karyawan bukan sebagai mesin. Ketika stres tidak dikelola, dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi juga pada kinerja dan keberlangsungan suatu organisasi. Sekarang kita beralih ke konflik. Konflik di dalam organisasi dapat didefinisikan sebagai proses ketika satu pihak merasakan bahwa pihak lain menghambat atau bertentangan dengan kepentingan, nilai, atau tujuannya. Konflik ini bisa muncul antara dua orang, antar kelompok, bahkan antara individu dengan organisasi itu sendiri. Di dalam perilaku organisasi, kita mengenal beberapa jenis konflik. Yang pertama, konflik intrapersonal, yaitu konflik yang terjadi di dalam diri seseorang. Misalnya, ia ragu apakah akan mengikuti perintah atasan yang menurutnya tidak sesuai dengan nilai pribadinya. Yang kedua, konflik interpersonal, yaitu konflik antara dua individu, misalnya antara rekan kerja yang punya gaya kerja dan kepribadian yang berbeda. Yang ketiga, konflik intrakelompok, yaitu konflik yang terjadi di dalam satu tim atau satu divisi. Contohnya, perbedaan pendapat mengenai cara menjalankan suatu proyek. Dan yang keempat, yaitu konflik antar kelompok, yaitu konflik antara divisi atau unit yang berbeda. Misalnya, antara bagian pemasaran dan bagian produksi yang memiliki prioritas yang berbeda. Sumber konflik juga beragam, antara lain, yang pertama tujuan yang berbeda. Misalnya, satu bagian fokus pada peningkatan kualitas, sementara bagian lain lebih menekankan efisiensi biaya. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Ketika anggaran, waktu, atau tenaga terbatas, setiap pihak merasa perlu memperjuangkan kepentingannya. Yang ketiga, perbedaan nilai, persepsi, dan gaya kerja. Misalnya, perbedaan generasi, latar belakang pendidikan, atau budaya. Yang keempat, komunikasi yang buruk. Informasi yang tidak lengkap, salah tafsir, atau isu yang tidak diklarifikasi. Menariknya, perkembangan kajian perilaku organisasi menunjukkan bahwa konflik tidak selalu harus dihindari. Pendekatan tradisional menganggap konflik sebagai hal yang sepenuhnya negatif, yang harus dihilangkan. Namun, pandangan modern melihat bahwa ada konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang justru mendorong kreativitas, memperkaya sudut pandang, dan membantu organisasi menemukan solusi yang lebih baik. Misalnya, perdebatan yang sehat tentang strategi pemasaran yang baru. Sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang menghambat kerjasama, menimbulkan permusuhan pribadi, dan menurunkan produktivitas. Seperti saling menjatuhkan atau menyabotase pekerjaan rekan sendiri. Peran manajer dan pemimpin dalam perilaku organisasi adalah mengelola, bukan mematikan konflik. Artinya, pemimpin perlu membiarkan perbedaan pendapat yang konstruktif, namun sekaligus mencegah konflik berubah menjadi serangan personal. Beberapa pendekatan yang sering dibahas dalam perilaku organisasi untuk mengelola konflik antara lain, yang pertama, kolaborasi, yaitu mencari solusi yang memuaskan semua pihak melalui komunikasi yang terbuka. Yang kedua, kompromi, di mana masing-masing pihak melepaskan sebagian tuntutannya untuk mencapai jalan tengah. Yang ketiga, akomodasi, ketika satu pihak rela mengalah demi menjaga hubungan.
Yang keempat, kompetisi. Ketika pihak tertentu memilih mempertahankan posisinya sepenuhnya. Biasanya digunakan dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat. Pemilihan pendekatan ini sangat bergantung pada situasi, urgensi, dan hubungan antar pihak yang terlibat. Stres dan konflik dalam perilaku organisasi seringkali saling berkaitan. Konflik yang tidak terselesaikan bisa menjadi sumber stres berkepanjangan bagi karyawan. Sebaliknya, individu yang sudah lebih dulu mengalami stres berat cenderung lebih mudah terlibat konflik. Karena emosi menjadi lebih sensitif dan kemampuan mengontrol diri menurun. Oleh karena itu, ketika organisasi ingin meningkatkan kinerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mereka tidak bisa hanya fokus pada aspek teknis seperti sistem dan prosedur. Mereka juga harus memperhatikan kesejahteraan psikologis karyawan dan kualitas hubungan antar individu. Disinilah pentingnya mempelajari stres dan konflik dalam mata kuliah perilaku organisasi. Dengan memahami konsep, sumber, dampak, dan cara pengelolaannya, kita diharapkan mampu lebih peka terhadap tanda-tanda stres pada diri sendiri dan orang lain. Membedakan konflik yang sehat dan tidak sehat, menggunakan strategi komunikasi dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Berperan aktif menciptakan iklim kerja yang mendukung kolaborasi, bukan permusuhan. Sebagai penutup, mari kita simpulkan. Dalam ruang lingkup perilaku organisasi, stres dipahami sebagai respon terhadap tuntutan kerja yang berlebihan atau tidak jelas, yang dapat berdampak pada fisik, psikologis, dan perilaku karyawan. Sementara konflik adalah proses ketika kepentingan, tujuan, atau nilai antar pihak saling bertentangan. Keduanya tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi bisa dikelola agar dampak negatifnya berkurang dan potensi positifnya bisa dimanfaatkan. Dengan pemahaman ini, kita diharapkan bukan hanya mampu bertahan di lingkungan kerja yang penuh tekanan, tetapi juga mampu berkontribusi menciptakan organisasi yang lebih manusiawi, produktif, dan sehat. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.